Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Hari ini kita akan mengedit sebuah foto dari awal hingga akhir. Ini adalah yang banyak digunakan oleh para fotografer dan editor. Yang jelas hari ini kita tidak hanya menggunakan clone stamp tool dan healing brush, tapi saya akan mengajarkan satu teknik yang sangat-sangat efisien dan mudah untuk dilakukan. Oke, jadi kita akan mempelajari menggunakan frekuensi separation. Oke ya, jadi langsung aja kita kerjakan dari awal hingga akhir. Langsung aja kita kanvas. Seperti biasa, image sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi untuk linknya. Saya dapatkan ini dari Unsplash ya. Jadi langsung aja kita kerjakan. Pertama-tama kita duplikat terlebih dahulu image yang kalian punya, atau kalau kalian menggunakan image sama seperti saya, boleh-boleh aja. Kita duplikat 2 kali, 1, 2 gitu ya. Kenapa kita lakukan seperti ini? Kita akan pisahkan antara warna dan teksturnya. Oke ya. Jadi untuk layer yang satu ini saya ganti dengan warna gitu ya. Oke ya. Kemudian yang atas ini saya beri nama tekstur. Oke ya. Nah, warna ini akan kita layer warna akan kita blur. Jadi kita menggunakan blur, Gaussian blur. Kita akan langsung blur menggunakan Gaussian blur. Kita kira-kira sejauh mana Gaussian blurnya untuk mendapatkan warna untuk mendapatkan kulit yang halus. Mungkin segini ya, 12,5, atau bisa kita kurangi sedikit, 8 mungkin. Teman-teman boleh sama seperti saya, atau kalian atur sendiri radiusnya, cari yang pas buat kalian. Radius saya pakai 8 ya. Saya klik OK. Nah, yang atas ini, oke ya, kita ke layer atas. Jadi yang layer atas kita aktifkan. Ini ya, yang layer tekstur, kan dia kembali ke asal ya, karena belum kita apa-apakan. Kita langsung aja ke image, apply image. Oke ya. Nah, untuk source-nya, ini adalah source gambarnya. Layernya yang merge ini kita ganti ke warna. Jadi dia merge ke bawahnya gitu ya. Nah, untuk blending option-nya kalian pilih yang subtract. Mungkin nanti kalau belum pernah pakai mungkin kan di normal ya. Jadi kita pakai yang subtract. Nah, ini ya. Dia seperti high pass gitu ya. Jadi dia hanya memunculkan teksturnya. Untuk yang lainnya kalian bisa samakan. Saya kurang tahu antara angka-angka ini, scale 122 dan 128, tapi saya biasanya menggunakan itu gitu ya. Mungkin ada yang memikirkan itu tentang teknik itu. Oke, jadi layernya warna, dia ke warna yang bawah ini, channelnya RGB, blendingnya subtract, opacity 100, scale 2, offset 128. Kita langsung klik OK. Ya, belum terjadi apa-apa, kita ganti blending mode-nya ke linear light. Jadi ini kan normal ya, kita ganti ke linear light ini. Nah, tidak terjadi perubahan ya. Karena apa? Karena yang atas ini dia mengambil teksturnya, yang bawah mengambil warnanya. Oke ya. Kan kalau kita tutup kan dia, nah ini kan jadi kelihatan lebih tajam gitu ya. Karena itu teksturnya terduplikat dari yang bawah ini ya. Jadi dia double teksturnya. Ya. Kalau kita ini kita group gitu ya. Kalau ini kita matikan, memang tidak ada perubahan. Karena memang yang ini terdapat dua layer, satu tekstur dan satu warna gitu ya. Nah, kita langsung aja edit untuk foto ini. Caranya langsung aja kalian ke layer warna ini, kita buat layer baru, Ctrl Shift N gitu ya. Kemudian layer satu ini kita ganti namanya menjadi layer brush. Kenapa? Karena kita akan menggunakan brush terlebih dahulu untuk memblend warnanya. Jadi warna seperti area-area mata, kemudian area mata ke pipi ini kan blendnya kurang bagus ya. Kita nanti akan ke blend terlebih dahulu. Kemudian untuk warna-warna yang kiranya mau kita ratakan atau kita cerahkan atau kita gelapkan, misalnya sisi hidung ini ya, kita akan gelapkan sedikit supaya menimbulkan efek hidungnya lebih bagus gitu ya. Jadi kita menggunakan brush terlebih dahulu. Kalian langsung ke brush tool ini ya, opacity-nya 100, flow-nya kalian ganti yang kecil aja. Biasanya saya menggunakan 3 ya. 3
3 ya flownya. Oke, kemudian langsung aja kita brush. Jadi kita menggunakan dua alat di sini, satu brush tool, yang kedua adalah eyedropper tool. Oke ya, yang brush tool shortcutnya B atau Bravo, yang eyedropper shortcutnya I. Oke ya, Insto. Oke ya, I ya. Kita brush aja langsung. Pastikan opacity-nya 100, flow-nya 3%. Oke ya. Kita berada di layer brush. Nah, bagian-bagian seperti yang mata gelap ini kita bisa brush. Kita mengambil sampel yang di bawah sini. Jadi jangan mengambil yang di samping sini atau di sini. Kita mengambil yang warna cerah di sini. Dan kita ke brush tool. Kita pastikan soft round. Oke ya. Langsung kita brush. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung hasilnya sudah berbeda. Kalian perlu pelan-pelan untuk edit foto seperti ini karena memang jika close up kita membutuhkan ketelitian ya. Jadi kita langsung brush saja. Nah, ini juga kita kerjakan matanya di sini. Kita ambil dari sini ya. Kita langsung brush. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini juga ya kurang bagus ini ya. Kita ambil dari sini atas ini, kita ke brush tool, kita langsung brush. Untuk yang tekstur seperti ini nanti kita kerjakan dengan clone stem tool atau healing brush. Sementara kita menggunakan brush tool dulu. Jadi kita abaikan dulu seperti ini. Yang penting kita mencari gelap terangnya dulu. Oke ya, ini juga kita terangkan. Kita ambil dari sini warnanya. Video ini akan saya percepat, jadi teman-teman lakukan aja seperti yang saya lakukan. Nanti setelah selesai nanti langsung kita ke clone stem tool atau ke healing brush. Oke ya, jadi saya percepat. Oke teman-teman, saya sudah selesai dengan brush toolnya ya. Nanti teman-teman bisa lebih detail lagi. Jadi ini kan tutorial supaya kita tidak buang-buang waktu gitu ya. Nanti teman-teman bisa lebih bagus lagi daripada saya. Oke, kalau kita sudah selesai dengan brush toolnya, langsung kita ke teksturnya. Oke ya. Teman-teman boleh menggunakan clone stem tool atau healing brush, itu terserah kalian. Ya, tapi pastikan jika kita menggunakan healing brush atau ke clone stem tool, pastikan sampelnya current layer. Jadi kali ini jangan menggunakan current and below karena kita akan langsung mengedit di teksturnya. Jadi ya, saya menggunakan clone stem tool. Ini kan current and below ya, saya ganti ke current layer. Divisinya 4 aja. Ya. Jadi kalau kita menggunakan clone stem tool, kita langsung tekan alt untuk sumbernya. Segini mungkin ya. Langsung kita, nah itu langsung kelihatan berubah ya. Seperti itu. Nah, langsung bersih ya. Kalian juga bisa menggunakan healing brush. Jadi clone stem tool ini kalian kombinasi dengan healing brush. Ya. Jadi ini saya menggunakan clone stem tool. Kalau kita menggunakan healing brush juga bisa saja, terserah kalian. Jangan lupa layer aktifnya di tekstur ya. Oke. Sudah terlihat perubahannya ya. Nah, ini kan perubahannya sudah jelas sekali. Ini kurang bagus di sini. Kita juga bisa perbaiki. Clone stem tool. Oke, video ini akan saya percepat juga, jadi supaya teman-teman langsung skip gitu ya. Yang jelas intinya kita menggunakan clone stem tool dan healing brush atau healing brush tool. Oke ya.
Oke, saya sudah selesai ya dengan ground stamp tool dan healing brush tool. Yang jelas semakin kalian rapi, hasilnya akan semakin bagus. Oke ya. Kalian bisa juga kembali ke brush tool setiap saat jika kalian merasa area seperti ini kurang terang gitu ya. Jadi kita kembali ke brush tool. Kita ke brush sedikit ya. Seperti ini. Bisa saja. Nah, seperti ini nanti kita hilangkan lagi ya. Gunakan tool. Oke ya. Jadi yang jelas semakin hati-hati hasilnya pasti akan semakin bagus. Oke ya. Kemudian jika kalian sudah selesai dengan editing editing wajah seperti ini, kita lihat hasilnya terlebih dahulu ya. Nah, sudah sangat berbeda ya. Sudah jauh lebih bagus. Mungkin kalian bisa juga edit di tubuhnya kayak gini yang hitam-hitam ini ruam-ruam, bisa kalian edit juga. Jadi hasilnya sudah sangat jauh. Kemudian setelah itu biasanya saya menggunakan yang lain seperti filter dan kawan-kawan gitu ya. Jadi langsung kita duplikat layer group 1 ini yang isinya adalah tekstur, brush dan warna. Kita duplikat, kemudian kita merge layer. Kita Ctrl E gitu ya. Kemudian jadi kita flatten ya. Oke, ini kita tutup aja file hasilnya. Kemudian kita tambahkan yang lain. Nah, caranya seperti apa? Kalau teman-teman ikuti video saya sebelumnya, kita convert dulu ke smart object ya. Jadi biasakan jangan langsung pakai filter, kita convert to smart object ya. Nah, setelah ini kalian bisa menggunakan yang lain. Jadi misalnya setelah ini saya bisa berikan level, jadi image adjustment level gitu ya. Nah, itu akan muncul di bawahnya ini. Bentar, kita edit terlebih dahulu. Cukup ya. Nah, akan muncul di bawahnya. Bisa kita edit setiap saat. Nah, oke ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu tentang smart object, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Kita juga tambahkan yang lain, misalnya kita tambahkan vibrance. Oke ya. Kita tambahkan kedalaman warnanya. Nah, akan juga muncul vibrance di sini. Jadi kita bisa edit setiap saat. Oke ya. Kita tambahkan juga user duration. Jadi kita tambahkan merah sedikit itu ya, tone warnanya. Oke. Dan mungkin kita tambahkan liquify, bisa. Teman lihat thumbnailnya ini kan saya menggunakan liquify ya. Jadi kita langsung ke filter liquify. Kita tunggu dulu. Nah, ini kalian bisa edit sedikit. Jadi fitur-fitur ini bisa kalian gunakan. Misalnya eye size nya kalian mau besarkan bisa. Kalian klik rantai ini ya. Jadi dua-duanya berubah. Nah, matanya agak besar ya. Bisa juga. Gitu ya. Kemudian ini eye height, ini kita klik ya rantainya. Kemudian eye width-nya kita tambah, mungkin jangan terlalu lebar. Hidungnya kita bisa naikkan. Fitur ini keren sekali teman-teman ya untuk editing foto. Kemudian smile-nya kita tambah ya, kita bisa rubah. Nah, kan jadi tertawa dia, jadi senyum lah paling enggak. Nah, kan kalau gini kan sedih ya. Nah, tadi cantik kan. Kemudian bibir atasnya kita juga bisa tambah, berbawah ini ya. Oke ya. Kemudian kalau teman-teman ingin ngurusin, kalian menggunakan yang nih, forward warp tool, susah banget ngomongnya ya. Langsung kita dorong ini dagunya ke dalam. Jadi size-nya 600, density-nya 50, precision-nya 45. Kalau masalah ini kalian coba-coba sendiri. Maksudnya cari yang pas dengan kalian. Kalau untuk yang baru belajar bisa ngikuti saya ya. Jadi pressure-nya 45, density-nya 50. Nah, ini kita bisa geser ke dalam dagunya, lebih ramping gitu. Ini sebelumnya sudah pernah saya bahas. Teman-teman bisa cek video sebelumnya untuk menguruskan badan gitu ya menggunakan liquify. Kita tambah volume rambutnya mungkin. Nah, gitu ya. Ini praktis sekali kita gunakan. Hati-hati. Alat ini, tool ini praktis sekali. Oke ya. Saya rasa ini pundaknya kita kecilin biar efek lurusnya dapat. Gitu. Kita tambah sedikit supaya lebih kurus gitu ya. Nah, cukup ya, jangan terlalu kurus nanti malah enggak realistis nanti.
Oke ya. Nah, ini adalah hasil setelah kita menggunakan filter Liquify. Nah, gitu ya. Ya. Kalian bisa lihat hasilnya. Ini kita matikan dulu. Ini setelah kita edit menggunakan frequency separation, dan ini kita setelah edit kita menggunakan berbagai macam filter, level, dan kawan-kawan. Jadi ya, teman-teman pilih yang teman-teman suka. Oke ya. Jadi itu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Yang jelas teknik ini banyak sekali digunakan sekarang. Karena apa? Karena kalau kita hanya menggunakan healing brush dan cooling stem tool itu akan sangat makan waktu. Jadi frequency separation sangat saya anjurkan untuk teman-teman belajar untuk menggunakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Please like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Tetap belajar, tetap semangat, dan maju terus.